Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di sini. Saya akan melanjutkan kemarin, yakni sekarang Y2, Getting Data from User. PT ini dibuat oleh Ahmad Shauki Hasan sebagai membuat form. Cara utama untuk membuat form dalam Y adalah yaitu dengan Y widget active form. Pada banyak kasus, form yang ditampilkan ke pengguna mempunyai relasi dengan model, yakni model yang terhubung dengan tabel di database, yaitu dengan basis YDB Active Record, dan model yang berdiri sendiri, yakni basis Y base model, seperti model untuk form login. Semua yang berada di antara active form begin dan active form end pada kode PHP akan diletakkan di dalam tag HTML form pada file HTML yang di-generate. Untuk membuat elemen pada form beserta label dan validasi JavaScript-nya dapat dilakukan dengan memanggil metode ActiveFormField. Metodenya tulisannya ActiveForm .2.2 field buka kurung. Kode PHP yang menggunakan ActiveForm .2.2 field akan menghasilkan file HTML yang berisi elemen form, label, input, dan tag-tag lainnya sesuai template yang digunakan. Atribut name pada elemen input akan digenerate secara otomatis dengan pola nama model, selanjutnya dengan nama atribut, misal logiform username. Membuat form, ya ini seperti yang ada di sini, loading form model. Di sini pada model loading form dengan kelas menggunakan login PHP dengan extend ke YBase model. Di sini kita nambahkan dengan fungsi rule, dan kita bisa menambahkan rule-nya. Dan untuk view-nya di sini dengan menggunakan include Y helper HTML dan Y widget active form. Dan form ini menggunakan active form begin, active form login form dengan option menggunakan kelas form horizontal. Validasi input. Aturan dasar, jangan percaya input dari pengguna. Selalu lakukan validasi. Input dari pengguna yang dimasukkan melalui model dapat divalidasi dengan memanggil metode i/b/methModel validate. Metode di atas akan mengembalikan nilai true jika proses validasi berhasil, dan akan mengembalikan pesan error jika tidak. Jika memungkinkan secara default, validasi input ini dilakukan di sisi klien menggunakan JavaScript. Berikut contoh dari validasi input. Saya menggunakan membuat fungsi action contact dan memanggil model, dan untuk dikeluarkan ditampilkan di model. Deklarasi rule. Untuk membuat metode i/b/model validate dapat bekerja, Anda perlu mendeklarasikan rule untuk setiap atribut yang divalidasi. Rule untuk validasi dapat dibuat dengan mengoverride metode i/b/model .2 rule. Metode ini harus mengembalikan nilai dalam bentuk array dari rule yang dibuat. Setelah rule minimal memiliki atribut di mana rule tersebut diberlakukan dan tipe dari validator, misal required, email, string, dan lain-lainnya.
Setiap rule dapat digunakan untuk mengatur satu atau beberapa atribut sekaligus. Berikut contoh dari deklarasi rule. Kita membuat fungsinya, fungsi rules. Ini untuk nilai kembalinya, email, lab. Custom error message. Ini hampir semua tipe validator memiliki pesan error masing-masing. Untuk mengkustomisasi atau mengubah pesan error dapat dilakukan dengan menambahkan proprietary message ketika mendeklarasi sebuah rule. Beberapa validator mendukung properti tambahan yang dapat digunakan untuk menampilkan pesan error yang lebih detail. Contoh, di sini pada fungsi rule kita menambahkan pada recurrent di sini name, dan name ini recurrent harus diisi. Akan jika kita kosongi akan menampilkan pesan, yakni Anda harus mengisi nama. Untuk yang bawahnya ini pre-create di sini dengan tipe integer, memiliki nilai minimal 5 dan maksimal 10. Bila melebihi maksimal 2 bit ini akan nanti muncul message, yakni nilai terbesar. Oke, selanjutnya conditional validation. Validasi juga dapat dilakukan hanya jika kondisi tertentu terpenuhi. Hal di atas dapat dilakukan dengan cara mengisi properti when dengan fungsi yang berisi kondisi yang diinginkan. Jika Anda menginginkan validasi juga dilakukan dari sisi klien, gunakan properti when client yang berisi string yang memperhatikan fungsi JavaScript. Fungsi JavaScript ini harus mengembalikan nilai apakah akan melakukan validasi atau tidak. Seperti contoh di bawah ini. Di samping pada fungsi rule, di sini kita bisa lihat stage recurrent. Di sini stage ini tidak boleh kosong dan hanya ketika fungsi model di sini USA. Stage attribute not be empty, jadi tidak boleh only when country attribute is USA. Stage 2 attribute could not be empty only when country attribute is USA. Data filtering. Pada banyak kasus masukan data dari user harus difilter terlebih dahulu. Sebagai contoh, menghapus spasi kosong sebelum dan sesudah nama user, mengganti atribut yang kosong tidak diisi dengan nilai tertentu. Validasi rule juga dapat digunakan untuk mengatasi hal ini. Data filtering. Filtering before shift. Upload single file. Untuk membuat form yang menerima file upload, ikuti langkah-langkah berikut. 1. Membuat atau mengubah model agar dapat menangani file upload. 2. Membuat atau mengubah view yang akan menerima file upload. 3. Membuat atau mengubah controller yang akan menghubungkan view dengan model. Upload single file. Ada model. Tambahkan library class web upload file. Tambahkan sebuah variabel atau atribut baru untuk menerima file pada model. Tambahkan rule yang menyatakan bahwa atribut tersebut adalah sebuah file. Anda juga dapat menambahkan validasi, misal untuk memastikan bahwa yang dapat diupload hanya file dengan ekstensi JPEG dan GIF saja.
Jadi di sini kita menambahkan ini, menginkludkan y web upload file, dan juga kita mendeklarasi, menyatakan bahwa atribut file 1 ini adalah sebuah file. Dan pada fungsi ini rule kita menetapkan pada file ini tadi hanya dapat diupload dengan format GIF atau JPEG. Contohnya uploading single file pada view. Pastikan untuk menambahkan parameter option type multi form data pada active form, bikin agar file upload dapat dilakukan. Akan membuat form input yang akan menerima file. Ini di sini kita menggunakan include widget active form pada form, pada view. Dan di sini kita buat form active form begin dengan ini option type tadi multipath atau form data, agar file dapat file upload dapat dilakukan. Dan juga file field model file 1 tadi, file input submit, jadi akan membuat form input yang akan menerima file. Uploading single file yang pada controller berfungsi untuk menghubungkan antara view dengan model. Gunakan kelas web upload file. File akan disimpan di server ketika model save as terpanggil. Jadi di sini kita akan include use app model upload form dan juga tambahkan include web upload file. Upload form dan upload file. Untuk fungsinya sebagai berikut. Saya upload di sini, akan kembalikan kita upload tadi. Uploading multiple file untuk membuat form mengupload beberapa file bersamaan. Anda perlu menggunakan beberapa perubahan, yakni pada model tambahkan properti max file 5. Pada view ubah nama atribut dari model menjadi bentuk array. File 1 menjadi file 1 kurung siku buka kurung siku tutup menjadi tipe array. Tambahkan properti multiple true pada metode file input tadi. Pada controller ganti metode get instance menjadi get instance tambah s, karena banyak tadi. Gunakan for each untuk menyimpan semua file. Kurang lebih seperti ini untuk setting uploading multiple file. Di sini kita rubah get instance, dan juga ini tadi ini untuk max filenya 5, dan ini kita rubah menjadi array multiple true. Oke, selesai penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.